Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Reynal Hafiz dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Prosedur Mitra Guna. Adapun tempat KKL saya sendiri itu adalah Bank BSI KCP Bandung Kopo. Nah, di sini latar belakangnya kenapa sih saya memilih Bank BSI KPCP Bandung Kopo ini? Karena saya merasa bahwa di BSI ini memiliki relevansi dengan program studi yang sedang saya tempuh. Di mana kan di BSI ini banyak sekali akad-akad yang digunakan dalam suatu produk, sehingga itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya tersendiri gitu ya. Untuk bagaimana sih praktik di lapangan terkait akad-akad yang sudah saya pelajari teorinya di bangku perkuliahan. Nah, adapun tujuannya yakni memberikan pengalaman praktis serta edukasi secara langsung di lapangan guna meningkatkan dan mengembangkan soft skill serta mengimplementasikan berbagai teori yang telah didapatkan oleh mahasiswa selama berada di bangku perkuliahan. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, itu memperoleh pengetahuan mengenai produk lengkap gitu ya dari BSI ini. Kemudian juga kita bisa membandingkan gitu ya dengan teori yang sudah kita pelajari di bangku perkuliahan. Nah, kemudian juga memberikan gambaran umum gitu ya terkait Bank BSI sendiri itu tuh budaya kerjanya seperti apa sih, kemudian juga tantangan kerjanya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan terakhir menambah wawasan gitu, karena kita juga akan berkomunikasi dengan para karyawan dan juga mahasiswa dari universitas lain gitu, sehingga itu akan memberikan wawasan lebih gitu kepada kita ya terhadap ilmu-ilmu yang mereka dapat gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada profil instansi sejarahnya. Nah, jadi sejarah dari Bank BSI KCB Bandung Kopo ini, nah dulunya merupakan BRI Syariah. Nah, pada 14 Januari 2021, keputusan rapat menyetujui perubahan anggaran dasar perubahan nama dari BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia gitu. Itu tuh alasannya karena digabung ya antara PT Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Itu tuh sudah sepakat untuk bergabung menjadi Bank BSI Syariah gitu dalam rangka meningkatkan aset ya, dan juga meningkatkan performa dari kerjanya gitu. Seperti itu. Nah, adapun sejarahnya sendiri, jadi KCP Bandung Kopo itu sebenarnya dulu adalah gabungan dari dua cabang ya, dari cabang Astana Anyar dan cabang Kopo gitu. Kenapa sih digabung? Nah, itu tuh alasannya karena BSI yang dua cabang ini tuh tidak efektif gitu ya, terutama yang di Astana Anyarnya gitu, sehingga digabungkan saja di KCP Bandung Kopo karena dirasa sudah cukup gitu dengan adanya satu cabang ini. Nah, selanjutnya visi dari BSI itu sendiri yakni top 10 global Islamic Bank gitu ya. Nah, itu tuh ingin menjadi 10 tertinggi gitu ya, Islamic global gitu ya, bank Islam terbesar gitu ya di dunia gitu ya. Nah, untuk misi nyata sendiri yakni memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham top 5 bank yang paling profitable di Indonesia. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia gitu. Jadi cukup tinggi lah ya visi dari misinya ini. Nah, kemudian ini ada sedikit gambaran ya dari strukturnya. Jadi ada branch manager atau kepala cabang, kemudian di bawahnya itu ada branch operasional dan service market manager, atau itu tuh kepala bagian operasionalnya gitu ya. Kemudian ada di sini tuh bagian bisnis yang tadi dari consumer, kemudian atau itu tuh bagian pembiayaan, kemudian ada mikro ya, atau itu tuh pembiayaan untuk usaha, dan yang terakhir ada pawning gitu ya. Pawning itu terkait dengan emas. Kemudian juga ada CS yang dan teller gitu ya sebagai pelayan langsung dari nasabah, serta ada office boy dan security yang menjadi penjaga dan pembersih gitu ya di BSI ini. Nah, kemudian
produk BSI itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah, cuman di sini sih sebenarnya ada tiga produk besar, yakni apa, jenis lah ya. Nah, yang pertama itu jenisnya pembiayaan, itu ada Gadai Emas, Mitra, dan Gria Hasanah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pembiayaan itu fokus untuk membiayai eh, sesuatu gitu ya. Nah, adapun di sini ada produk simpanan atau tabungan ya, seperti Easy Wadiah, tabungan Easy Mudorobah, BSI Sabi, dan tabungan haji gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah berupa layanan ya, seperti BSI Mobile, call center, dan BSI Talang. Nah, adapun rangkaian kegiatan saya nih selama di BSI, eh, saya ini bekerja di BSI ini, magang di BSI ini, KKL ya, itu selama 20 hari kerja, yang dimulai dari 1 Agustus hingga 7 September gitu. Tempat yang dijadikan itu adalah PT Bank Syariah Indonesia, KCP Bandung Kopo, Jalan Raya Kopo nomor 468 Margahayu Utara, Kecamatan Bawakang Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, tugasnya apa sih gitu ya? Nah, tugas dan tanggung jawab saya yang pertama itu menemani bagian funding dan konsumer saat mendatangi nasabah gitu ya. Funding itu bagian penghimpun dana dan konsumer itu bagian pembiayaan ya. Nah, yang kedua, membuat laporan berita acara penyerahan dokumen gitu ya. Nah, ini tuh berupa daftar dari persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi nasabah dan dibuat laporannya gitu ya. Nah, yang ketiga, memasarkan produk Gria Hasanah, Mitra Guna, dan BSI Cicil Emas dan Gade Emas gitu ya, seperti itu. Itulah tanggung jawab saya selama KKL di sana gitu ya. Nah, adapun kesimpulan nih dari laporan yang sudah saya buat, jadi kan eh, si laporannya tuh judulnya tentang mitra guna ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya dapatkan gitu ya terkait produk mitra guna ini. Yang pertama bahwa mitra guna ini merupakan produk pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif ya, yang hanya diperuntukkan bagi nasabah yang sudah payroll gitu. Jadi kunci dari produk mitra guna ini adalah hanya untuk nasabah yang sudah payroll gitu atau gajinya sudah lewat bank BSI gitu. Yang kedua, prosedur pencairan ada beberapa tahap. Yang pertama ada pengajuan dari nasabah, pemeriksaan data oleh operasional bank, pemeriksaan oleh data analis, dan terakhir akad dengan bagian konsumer dan proses pencairan gitu ya. Nah, adapun akad yang digunakan di sini adalah akad musyarakah mutanakisoh atau akad ini ya aset bersama gitu ya dan adanya pengurangan aset serta perpindahan kepemilikan gitu. Dan yang kedua ada mudorobah gitu atau akad jual beli dengan pemberitahuan modal dan keuntungan yang ini dapat gitu. Dan eh, apa dari beberapa prosedur ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa prosedur pembiayaan mitra guna yang dilakukan oleh Bank BSI KCB Bandung Kopa ini telah sesuai gitu ya dengan fatwa DNI SN MUI nomor 4 gitu ya dengan beberapa isinya gitu jadi sudah sesuai lah. Dan yang terakhir, kelebihan dari produk mitra guna ini dibandingkan dengan yang lain di mana di BSI ini adanya fixed asset gitu ya, jadi si cicilannya tuh akan sama dari awal sampai akhir gitu, nggak akan ada perubahan gitu ya, beda dengan bank lain yang banyak dia suka ada perubahan nanti di tengah-tengah, jadi tiba-tiba meningkat gitu cicilannya secara drastis gitu ya, menyesuaikan suku bunga dari Bank Indonesia gitu. Sedangkan di BSI ini tidak itu karena hal itu akan menyebabkan goror atau ketidakjelasan gitu ya. Dan terakhir kelebihan dari BSI Mitra Guna ini yakni agunannya hanya SK gaji gitu ya. Jadi tidak terlalu berisiko. Adapun saran nih dari saya, eh, nah untuk PT BSI Pakubu sendiri disarankan untuk pelayanan terutama di aplikasi yang terkadang ada gangguan, terutama perihal pembuatan rekening baru dan secara praktis sudah baik, namun adanya pegawai gitu ya yang saya rasa ketika saya tanya tentang akar mereka masih bingung gitu. Nah mungkin ini bisa diperbaiki lagi ya oleh Bang BSI ya. Terima kasih yang BSI Kopo ya, maksudnya Bandung Kopo. Nah yang kedua untuk Fakultas Syariah, mungkin ke depannya fakultas dapat membersamai mahasiswa yang KKL saat pertama kali masuk agar lebih terjalin hubungan antara fakultas dan instansi gitu ya. Jadi lebih terkait lagi terikat lagi lah tentang kerjasamanya gitu ya. Terus juga disarankan untuk lebih memperluas lagi hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga sehingga kita nggak pusing lah ya untuk mencari tempat KKL gitu. Mungkin itu untuk Fakultas Syariah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait laporan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.